Seorang pesepeda terluka setelah menjadi korban penjamretan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk latar belakang korban yang diduga perwira TNI Angkatan Laut. Seorang pria Parubaya menjadi korban penjamretan saat bersepeda di kawasan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Korban terluka di bagian kepala karena terjatuh dari sepedanya setelah pelaku yang menggunakan sepeda motor mencoba merampas tas korban. Pada akhirnya, aksi pelaku tersebut gagal. Polres Metro Jakarta Pusat akan memeriksa kamera pemantau di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku. Polisi juga tengah mendalami latar belakang korban yang diduga perwira TNI Angkatan Laut. Kalau untuk korbannya sendiri, apa benar dari anggota TNI? Belum pasti karena kami belum menerima laporan, tapi anggota sedang mengecek ke lapangan. Tapi belum sempat diambil berarti ya? Ya, belum sempat diambil. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penjamretan yang diduga berjumlah 2 orang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak hanya warga, kebanyakan begal sepeda juga mengincar kalangan selebritis. Salah satunya dialami pesinetron Anjasmara yang dibegal saat bersepeda. Pesinetron Anjasmara alami naas karena menjadi korban begal saat sedang bersepeda. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 19 Oktober lalu. Anjasmara menduga penjamret mengincar ponsel yang disimpan di saku kanannya. Akibatnya, pundak kiri Anjasmara terluka karena terbentur saat jatuh. Waktu jalannya lagi agak pelan, dia mepet saya, lalu pegang-pegang baju saya. Kebetulan salahnya saya adalah saya taruh handphone di kantong belakang sebelah kanan. Jadi agak nongol sedikit handphonenya. Saya baru sadar bahwa sepertinya dia mau ambil handphone di kantong saya. Akhirnya saya coba pukul, setelah saya coba pukul kayaknya sih dia kena pukulan saya karena waktu itu dekat sekali di sebelah sini. Ya udah benar saya jatuh. Alhamdulillah sih handphonenya sih nggak keambil ya. Meski menjadi korban begal, Anjas tidak melaporkan kasus ini pada polisi. Ia fokus pada penyembuhan cedera dan lukanya. Dari kejadian ini, ia belajar untuk lebih berhati-hati dan tidak membawa barang berharga yang mungkin bisa memancing aksi kriminalitas. Dari Jakarta, Anissa Saraswanti, Vicky, iNews melaporkan. Terkait maraknya aksi begal yang menyasar pesepeda, polisi telah membentuk Satuan Tugas Khusus Anti Begal dan berikut pernyataan Wakapolres Metro Jakarta Selatan. Ada beberapa kejadian tentunya sesuai arahan dan petunjuk Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kita akan bentuk nanti Satgas khusus gabungan Polres dan Polsek jajaran di Jakarta Selatan untuk masalah begal yang sepeda mungkin ya, misalnya kita bilang. Nah, bisa kita sebut seperti itu karena ada kejadian yang berulang. Pemirsa, bagi Anda yang gemar bersepeda, berhati-hatilah karena para penjamret kini juga mengincar pesepeda. Tanya pesepeda, pengemudi skuter pun kerap dijadikan korban jamret. Ini adalah video detik-detik pengemudi skuter dibegal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kondisi jalannya sepi membuat pembegal berani beraksi merampas tas korban. Akibatnya pengemudi skuter jatuh dan pelaku berhasil kabur. Tak hanya sekali, Juni lalu seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat sedang melintas, tiba-tiba 2 pelaku mengendarai motor dari arah berlawanan datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dijamret pelaku. Pelaku akhirnya dibekuk polisi. Selama bulan Oktober 2020 tercatat 5 kali kasus begal terjadi di wilayah DKI Jakarta. Umumnya korban yang disasar adalah pesepeda yang terpisah dari rombongannya atau bersepeda sendirian. Dari data yang berhasil dihimpun terdapat sejumlah kawasan yang dianggap rawan begal bagi pesepeda. Di antaranya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Lapangan Tembak Senayan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Kemayoran, Jalan Rasuna Said hingga Jalan Panglima Polim. Untuk menghindari terjadinya tindak kriminal, ada baiknya pesepeda menghindari kawasan rawan, berkendara secara berkelompok dan tidak berlebihan menggunakan gadget atau aksesoris yang bisa memancing aksi begal. Tim iNews melaporkan.
Bersepeda kini tak hanya menjadi sekedar olahraga, tetapi juga gaya hidup, bahkan ajang untuk unjuk gengsi. Dan karena saat ini marak kasus kriminalitas yang mengancam pesepeda, kami punya tips aman bersepeda untuk Anda di antaranya. Yang pertama, pilihlah bersepeda dalam kelompok. Kemudian bila terpaksa bersepeda sendiri, cari rute dan waktu yang aman. Selanjutnya, hindari memasang aksesoris berlebihan dan gunakan tas yang ringkas dan terlindung di balik pakaian. Kemudian waspada sekitar, jangan asik dengan gadget. Dan yang terakhir adalah wajib kenakan helm dan pelindung tubuh. Masih soal sepeda, dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, presenter Daniel Mananta mempersembahkan sepeda lipat edisi khusus untuk Presiden Joko Widodo. Tidak hanya warnanya yang menarik, sepeda lipat ini 100% buatan dalam negeri. Sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda ini diserahkan presenter Daniel Mananta kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Senin sore. Dengan warna dan tulisan yang menggambarkan semangat Sumpah Pemuda, sepeda lipat berukuran 22 inci ini 100% buatan dalam negeri. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa di tengah pandemi, produk dalam negeri harus bisa berkompetisi, salah satunya melalui inovasi kreatif. Donasi 15 unit sepeda lipat bertema Sumpah Pemuda ini diapresiasi KSP. Pemerintah akan terus mendukung produk-produk anak bangsa untuk terus berkembang dengan baik agar dapat bersaing di kancah global. Pemirsa, hari kedua operasi Zebra, sejumlah pengendara masih terjaring razia. Mayoritas pelanggar adalah pengemudi sepeda motor. Sejumlah pengendara sepeda motor terjaring razia dalam operasi Zebra di Jalan Dei Panjaitan, Jalan Sutoyo, hingga Pasar Klender. Mayoritas pelanggar ditilang akibat tidak menyalakan lampu kendaraan serta tidak membawa SIM dan STNK. Memasuki hari kedua, 120 pelanggar ditilang di kawasan Jakarta Timur. Selain pelanggar lalu lintas, petugas juga menindak pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hari kedua operasi Zebra Jaya 2020 di Kota Bekasi, Jawa Barat, banyak pengendara yang nekat melawan arah menghindari razia. Selain itu, masih ditemukan pengendara yang tidak memakai masker menjalani protokol kesehatan. Hari kedua operasi Zebra 2020, petugas menggelar razia di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Sejumlah pengendara roda 2 mencoba menghindari razia dengan cara yang membahayakan. Mereka nekat berputar balik melawan arah. Petugas juga menghentikan beberapa pengendara yang tidak mengenakan masker. Para pelanggar tidak diberikan sanksi, namun diberikan masker secara cuma-cuma. Petugas memberi himbauan agar pengendara terus mentaati protokol kesehatan. Edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami tertib lalu lintas. Di samping tertib lalu lintas juga protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Selain di Jalan Ahmad Yani, operasi Zebra di Kota Bekasi juga digelar di Jalan Insinyur Juwana dan Jalan Sersan Aswan. Operasi Zebra berlangsung mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Perpanjangan PSBB transisi kembali menjaring pelanggar protokol kesehatan. Di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sebuah bajai mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Petugas menghentikan bajai yang melintas di lokasi razia protokol kesehatan di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Satu persatu penumpang termasuk yang naik di samping supir bajai diminta turun. Jumlah penumpang yang diangkut 5 orang dan melanggar protokol kesehatan. Razia protokol kesehatan perpanjangan PSBB transisi di Jakarta kembali digelar. Mereka yang tidak memakai masker atau memakai masker tidak sempurna dikenakan sanksi.
Sanksi yang diberikan tetap dengan untuk sanksi administrasi 250.000. Kalau untuk sanksi sosial melaksanakan kerja sosial selama 60 menit. Meski sanksi sosial dan denda sudah berulang kali terjadi, namun pelanggar protokol kesehatan belum juga jera. Padahal pandemi corona belum berakhir. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jelang libur panjang, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ramai calon penumpang. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Siang.